Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari ini, perkenankan saya untuk mengutarakan 1-2 topik mengenai komitmen transisi energi Indonesia, serta dampaknya pada perekonomian secara langsung dan tidak langsung. Pada tanggal 15-16 November 2022, telah diselenggarakan konferensi tingkat tinggi G20 yang berlokasi di Bali. KTT ini dihadiri oleh 19 negara dan Uni Eropa, yang merupakan negara-negara penyumbang perekonomian terbesar di dunia. Tentunya, kesepakatan yang dihasilkan dalam konferensi ini akan memiliki dampak yang signifikan terhadap dunia internasional. Namun, salah satu poin yang menarik untuk dilihat dalam kesepakatan konferensi tersebut adalah mengenai transisi energi hijau yang akan dilakukan oleh negara-negara G20 termasuk Indonesia. Secara kapabilitas, Indonesia merupakan negara dengan kemampuan ekonomi yang masif dan resilient. Hal ini tercermin dari kemampuan Indonesia untuk mengembalikan perekonomiannya menjadi normal dalam kurun waktu 1 tahun saja semenjak pandemi terjadi. Tentu saja, hal ini juga didukung oleh kebijakan pemerintah yang tepat dan dukungan masyarakat untuk pulih lebih cepat. Dalam konteks pemulihan ekonomi, Indonesia memiliki keunggulan tersendiri karena perekonomiannya didukung oleh 65,5 juta UMKM yang tersebar di seluruh Indonesia. Namun, dalam konteks transisi energi, hal ini akan menjadi tantangan tersendiri, mengingat Indonesia masih sangat bergantung pada konsumsi energi kotor dalam produksi energi listrik. Lebih tepatnya, 45% listrik Indonesia masih menggunakan tenaga batu bara. Jumlah tersebut menyumbang sebesar 44,7 gigawatt dari 99,2 gigawatt. Bukanlah jumlah yang sedikit dan sangat mustahil untuk diputarbalikkan dalam semalam. Selain itu, penghentian mendadak serangkaian PLTU di seluruh Indonesia hanya akan mendisrupsi harga dan berpotensi mengakibatkan kenaikan harga dan kurangnya suplai listrik. APBN juga akan semakin tercekik karena PLN sudah menanggung beban yang banyak akibat subsidi listrik. Jika beban tersebut ditambah lagi, maka akan timbul dampak pervasif dalam perekonomian negara. Sejalan dengan yang sudah diutarakan oleh ekonom-ekonom dunia, bahwa permasalahan transisi energi ini tidak hanya berkaitan dengan aspek lingkungan saja, namun juga berkaitan dengan kemampuan ekonomi sebuah negara untuk melakukan transisi, serta seberapa baik dan cepat respon tersebut. Inilah yang penting untuk digarisbawahi, bahwa negara-negara berkembang tidak akan bisa menyaingi tingkat transisi yang dilakukan oleh negara maju. Negara-negara berkembang masih sangat bergantung pada produksi energi dalam skala masif dengan biaya yang murah demi memajukan perekonomian mereka sendiri. Hubungannya dengan Indonesia adalah, meskipun kita merupakan negara anggota G20 dan memiliki kemampuan ekonomi yang baik, tapi jurang disparitas yang ada menyebabkan angka-angka tersebut tidak akurat. Masih terdapat pihak-pihak yang tidak diuntungkan jika rencana transisi ini terlalu terburu-buru. Dan sebagian besar dari pihak-pihak tersebut adalah masyarakat kecil atau masyarakat yang tidak memiliki resiliensi ekonomi. Maka, solusi dari permasalahan ini adalah melakukan transisi secara bertahap. Transisi menuju energi hijau harus dibarengi dengan kesiapan sarana dan prasarana yang akan menjadi alternatif pembangkit energi yang kotor. Kesiapan perekonomian juga harus dibangun dan dimulai secara bertahap. Cara-cara ini dapat dilakukan dengan memberikan insentif kredit bagi perusahaan dengan sustainability report, mempermudah jalur investasi energi terbarukan, dan mengedukasi masyarakat mengenai wawasan keberlanjutan. Selain itu, negara-negara maju juga dapat memberikan bantuan ekonomi untuk menunjang percepatan transisi energi hijau. Salah satu negara yang sudah memberi pinjaman dalam rangka tersebut adalah Jerman kepada Indonesia, yang dilakukan pada saat KTT G20 kemarin di Bali. Akhir kata, saya sampaikan pidato ini agar dapat memberikan gambaran mengenai situasi Indonesia dalam menghadapi tujuan net zero carbon pada tahun 2060. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Pencet apa? Pencet satu lagi.